Kita tabarruk dengan kitab Al-Hikam Al-Athaiyah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, Syekh Ahmad Shahibul Fatajul Arifin Al-Fatihah. Dalam hikmah yang ke-14 ini, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, Al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Faman ra'al kauna walam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil athar. Artinya, al-kaunu alam. Kaun itu artinya ada, sesuatu yang ada. Maksudnya adalah ciptaan Allah, maksudnya adalah makhluk alam. Kulluhu, semuanya itu zulmatun, kegelapan. Wa innama anarahu, semuanya pada dasarnya gelap kecuali kalau sudah diterangi dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ke-14 ini hikmah tentang ma'rifat nih. Ini kalau yang membacakan Al-Hikam ini harus ma'rifat dulu, mungkin yang baca jarang. Saya nggak bisa nih mengajarkan, maka cuma membacakan saja saya nih. Mengajarkan nggak bisa karena belum ngalamin. Kita lanjutin dulu ya. Faman ra'al kauna, siapa yang melihat alam semesta, walam yashhadhu, tetapi belum menyaksikan Allah, belum berjumpa Allah di alam semesta itu. Fihi, di alam semesta, au indahu, atau di sisi alam semesta, au qablahu, atau sebelum melihat, au ba'dahu, atau setelah melihat. Sebelum melihat, pas ngelihat, setelah ngelihat, nggak ada ingat-ingatnya kepada Allah nih, nggak ada menyaksikan Allah di situ, nggak ada bertasbih, nggak ada mengagungkan Allah, nggak ingat kepada Allah. Faqad a'wazahu wujudul anwar, sungguh ia telah disilaukan oleh cahaya. Wa hujibat anhu syumusul ma'arifi, dan dia tertutup bagi dia syumusul ma'arifi, syamsu, matahari ma'rifat. Nah, cahaya-cahaya ma'rifat bisuhubil asari, dengan benda-benda alam, dengan awan-awan alam. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita preteli lagi biar agak gampang dipahaminya ya. Ini kita mengambil kata kunci yang kita bahas adalah al-kaun. Kaun itu kana yakunu kaunan, ada. Kaun itu bisa diartikan dalam, menurut para ulama yang menafsirkan hikam itu, yang pertama adalah alam, makhluk. Lalu ada yang mengartikan, untuk memudahkan hikmah yang ke-14 ini, diartikan juga kaun sebagai amal perbuatan. Al-kaunu kulluhu zulmatun, semua kaun adalah zulmah. Zulmah itu artinya kegelapan, tidak ada, gelap. Gimana kabarnya? Awah gelap. Itu ya, berarti nggak tahu tuh dia. Awah gelap. Gelap berarti nggak ada tuh, nggak tahu informasi. Gimana perkembangan? Masih gelap nih. Jadi kalau belum ada informasi, belum ada itu, dianggapnya gelap, masih gelap, gitu kan? Maka makhluk itu pada dasarnya tidak ada kecuali diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua makhluk itu adalah tanda-tanda ciptaan Allah. Yang kedua, kaun diartikan sebagai amal. Maka seluruh amal pada dasarnya buruk kecuali amal itu menyertakan Allah. Di dalam beramal itu melibatkan Allah, baru amal itu tidak jadi buruk. Begitu ya. Maka ini adalah amal maupun alam adalah cara kita bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Fussilat ayat 53, Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda ayatina fil afaqi, di segenap penjuru, wa fi anfusihim, dan ada pada diri mereka. Nah, itu ya, sesuai dengan lagu Ebit GAD. Yaitu ini. Adanya Umairama ya. Adanya diri ini bukti adanya Tuhan. Jeng jeng jeng. Itu surat Fussilat ayat 53 tuh yang beliau terjemahkan. Adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Yang buta kurang kenceng jeng jeng jengnya.
yang buta mata hatinya. Ya Allah, itu. Jadi kalau belum melihat Allah berarti masih buta mata batinnya tuh. Kalau kata hikam yang 14. Jadi ini Oma Irama ini pembelajar ya. Diambil dari surat Fussilat, diambil dari kitab hikam. Kalau belum melihat bahwa di balik alam semesta itu ada Allah, berarti masih buta mata hatinya. Yang tuli kesombongannya, sehingga tiada melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Oke, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nggak melihat kebesaran Tuhan di balik alam semesta, masih buta, masih tuli. Saya mau tanya nih, taplak meja ada nih ya? Ada nggak? Kelihatan ya? Oke, kelihatan. Terbuat dari apa nih? Kain ya. Saya mau tanya, nih taplak meja ini tiba-tiba ting ada atau ada yang membuat? Nggak mungkin langsung ting gitu ada ya, nggak mungkin ya. Maka begitu pula bapak-bapak ditinggalkan istri, istrinya bikinnya beginian nih, dulu dari streaming pakai benang wol, itu kan dulu pakai benang wol, lalu jadi gambar apakah ayam atau apa gitu kan. Itu suaminya ingat si istrinya sering bikin gituan, ada yang jadi hiasan dinding, ada yang jadi ini taplak meja dan lain sebagainya dari benang wol yang dirajut itu. Nah itu. Suatu saat si istri meninggal, lalu suami bilang, ada itu tuh, ada taplak meja yang dibuat oleh istriku, gitu kan? Dia ingat sama istrinya. Kata anaknya, Pak, itu taplak meja, gitu kan? Bukan begitu. Bapaknya ngelihat bukan sekedar taplaknya. Siapa yang membuat ini taplak meja? Yaitu istrinya. Dia ngelihat taplak meja, ingatnya istri, gitu kan? Nah itu, karena apa? Dia ingat itu hiasan dinding yang juga dari rajutan juga. Dia ingat istriku, gitu kan? Ngelihat taplak meja buatan istri, dia bilang istriku. Ngelihat hiasan dinding, istriku, gitu ya. Begitu pula kita melihat gunung. Gunung yang menciptakan siapa? Allah. Ketika gunung, ya Allah, subhanallah, masya Allah. Ngelihat pohon, Allah. Ngelihat batu, ya Allah, gitu kan? Masya Allah, alhamdulillah. Nah maka apapun yang kita lihat, kalau kita belum musyahadah, belum berjumpa Allah, di balik apa yang kita lihat sebenarnya kita masih buta mata batinnya. Orang yang melihat alam langsung dia ingat kepada Allah. Nah, melihat Mas Bahrun, ingatnya Allah. Kojus ya. Iya, ngeliat Mas Bahrun, ingatnya Allah, ngeliat Pak Misgi gitu ya. Iya, ingatnya Allah, ngeliat semuanya tuh ingatnya Allah tuh, ya Allah. Kita akhirnya bertasbih. Kemarin saya sholat, Allahu Akbar. Di depan saya itu ada orang yang kayak ucok baba. Nah, dia udah berumur tapi masih awet muda gitu ya. Lalu hati saya, ya Allah, saya nggak seperti dia. Meskipun saya nggak setinggi Mas Ulum gitu kan, tapi saya ya lumayan lah gitu kan. Dia, ya Allah, kasihan nih ucok baba ini. Tetapi saya yakin dia ini ahli surga. Kenapa dia ahli surga? Allah memberikan cobaan kepada dia. Dia sabar. Akhirnya selesai salaman, saya cium tangan dia. Ini jangan-jangan ahli surga nih yang begini nih. Ya Allah, maka kita nggak boleh belagu. Mentang-mentang ganteng gitu kan, mentang-mentang sempurna, sama yang katakanlah fisiknya kurang, lalu kita belagu, bahkan kita hinakan. Jangan sampai. Bisa jadi itulah cara Allah memberikan musibah kepada dia, musibah yang melekat. Bukan kayak sakit kayak kita nih, sebentar sembuh, sehat lagi. Itu musibahnya melekat. Tetapi dengan itu Allah angkat derajatnya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah ya. Jadi kita ngelihat orang sehat, orang ganteng, wah ini kegantengan itu dari Allah. Mas yang sebelah situ ganteng, katakanlah gitu ya.
itu ada diberikan kegantengan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutin ya. Yumbitu lakum bihiz zar'a waz zaituna wan nakhila wal a'naba wa min kulli thamarat inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Allah menumbuhkan untuk kalian dengan air hujan itu tanaman, zaitun, korma, anggur, dan segala macam buah-buahan untuk siapa? Untuk kalian nih. Allah menumbuhkan pohonan itu untuk kalian. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda bagi yang berfikir. An-Nahl ayat 11. Jadi dia menumbuhkan. Ini ayat ini mengajarkan kepada kita melihat pohon, melihatnya pencipta lah. Lihatlah penciptanya. Kita lanjut. Apa aja sih? Antara lain elemen-elemennya akar. Akar ini bikin menyerap air, tidak longsor. Sehingga mencegah banjir, mencegah longsor dengan pohon-pohon dengan akarnya. Lalu pohonnya sendiri bertasbih ya. Dan pohonnya ini memberikan energi positif. Jadi kadang-kadang orang healing itu ke hutan, baik hutan asli maupun hutan buatan. Maka di beberapa tempat ada hutan kota, gitu kan? Nah itu. Jadi kita belum apa-apa nih, baru masuk taman aja. Taman itu udah lebih nyaman hati. Nah itu ya, itu udah lebih nyaman. Jadi banyak hal ya. Lalu dari buah-buahnya ini gizi kenikmatan. Buah apa aja tadi? Semangka, melon, jeruk gitu ya. Ini kenikmatan buat kita. Pohonnya, tanahnya sama. Yang satu warna merah, yang satu warna hijau muda, yang satu warna kuning, gitu kan? Beda-beda. Lalu batangnya ini buat rumah, buat perkakas. Ini semua pada pakai kayu nih, Masya Allah. Jadi dari pohon aja itu Allah memberikan kasih sayang begitu banyak kepada kita. Ya Allah, dari pohon. Ini belum cerita oksigen nih, belum cerita keseimbangan alam dan lain sebagainya. Di rumah saya ada pohon cabai, tanahnya sama, disiramnya sama, pupuknya sama. Ada juga pohon belimbing ini, apa nih? Belimbing wuluh ya, belimbing sayur. Nah ini, itu rasanya extremely different. Itu dua hal itu. Padahal tanahnya sama. Nah, gitu ya, Masya Allah, diolahlah oleh pohon itu. Ini nggak ada di rumah saya nih, adanya tetangga gitu ya. Lalu ada juga mengkudu. Mengkudu itu bahasa Indonesianya mengharuskan. Bukan ya, kan kudu harus ya. Mengkudu berarti mengharuskan. Wah, mengkudu meskipun pahit, khasiatnya banyak. Ini padahal tanahnya sama, pupuknya sama, tapi itu extremely different. Ini rasa-rasanya. Lagi-lagi Allah kasih sayang kepada kita. Bayangin, kalau seluruh pohon yang tumbuh di sebuah tanah, itu rasanya sama, kita mungkin bosen. Jadi, ketika kita makan, semangka, ya Allah, semangka, tanahnya sama, rasanya begini. Lalu habis semangka melon dimakan, ya Allah, melon rasanya begini. Ini adalah kuasa Engkau ya Allah. Makan sambil ingat kepada Allah. Itu orang yang arif begitu. Jadi orang arif itu nggak ada satu hal pun kecuali dia menjadi ingat kepada Allah. Nggak usah makan, napas aja ingat kepada Allah. Detak jantungnya ingat semua kepada Allah. Langkah-langkahnya, detik-detiknya ingat semua kepada Allah. Masya Allah. Maka orang arif itu Bapak Ibu, ini pahalanya luar biasa. Jangan bandingin orang arif sama orang biasa. Itu orang-orang arifin, itu tiap detik pahalanya banyak. Berdosa aja orang arifin itu tetap berpahala. Berdosa aja berpahala. Kenapa orang arifin itu maksiat tetap menjadi kurbah, tetap dekat dengan Allah? Karena dengan maksiat satu hal, dia bertobat luar biasa. Akhirnya dia mundur sebentar, habis itu melesat. Itulah orang arifin. Jadi orang arifin kalau lagi maksiat, dia lagi mundur dulu sebentar. Untuk apa? Untuk mencapai lompatan yang lebih tinggi lagi. Jadi nggak ada salahnya orang arifin itu. Yang ada serba benar. Dia taat benar, dia maksiat juga benar juga. Itu. Dia kelihatannya rendah, posisinya merendah. Tapi merendah itu untuk loncat lebih tinggi lagi. Itulah arifin. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Ma min muslimin," tidak ada seorang muslim, "yaghrisu gharsan," menanam pohon, "au yazra'u zar'an," menebar bibit tanaman,
Fayakulu, maka makanlah minhu, dari pohon-pohonan, dari tanaman itu, toirun, burung, au insanun, atau manusia, dalam hadis lain, au bahimatun, atau binatang ternak, illa kana lahu bihi shadaqah, kecuali itu shadaqah. Ini luar biasa nih ya, Pak Nas, wah, menanam di mana, Sukabumi ya, nah, menanam tanaman di Sukabumi. Ternyata ada orang lewat itu menghirup oksigen dari tanamannya Pak Nas. Itu dihitung sedekah tuh. Jadi Pak Nas lagi tidur, ada orang lewat di pepohonannya Pak Nas, dia menghirup oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan atau pohon-pohon yang ditanam Pak Nas. Itu sedekah semua tuh Pak Nas tuh. Lalu ada pohon, datanglah burung. Itu burung makan daun, makan buah-buahan yang kita tanam. Burung, bukan manusia, bukan kita nanam pohon mangganya dimakan manusia, diminta tetangga, bukan, burung. Nah, itu aja sedekah tuh. Ada yang dimakan manusia, yang dituduh monyet. Itu di Brongsong, itu udah mau mateng ya, di Brongsong. Pas dibuka, kosong, monyet. Padahal yang ngambil manusia. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pohon-pohon itu adalah tanda-tanda cinta Allah. Tanda kebesaran Allah. Pohonnya ada yang begini, ada yang begitu, ya Allah, luar biasa. Gunung ada yang begini, yang begitu, ya Allah, luar biasa. Ada seorang peneliti dari Belgia apa dari mana, dia meneliti. Ternyata pas diteliti, gunung-gunung itu bergerak. Mount Everest itu bergerak dalam waktu 10 tahun 40 cm. Oh, ternyata geser ya gunung itu ya. Dicari gunung lain lagi, diteliti selama 20 tahun, geser 80 cm. Gunung ini, loh ternyata gunung itu nggak paten, nggak mati gitu. Ternyata mereka bergeser. Wah, mereka bikin penelitian, wah hebat, luar biasa. Lalu ada yang bilang, itu mah biasa. Di dalam Al-Quran udah biasa. Mana ayatnya? وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal dia berjalan sebagaimana jalannya awan. Mengapa disebut jalannya awan? Awan kelihatan nggak jalannya? Tak tok, itu enggak ya? Kelihatannya diem, tau-taunya pas kita lewat, udah begini. Jadi kelihatannya diem, padahal bergerak. Itulah jalannya awan. Jadi jalannya awan itu bergeser dikit gitu. Gunung juga begitu. Marras sahab. Ya Allah, ternyata udah ada 1400 tahun yang lalu. Apakah Rasulullah meneliti tentang gunung? Enggak. Nah itu ya. Jadi akhirnya banyak orang mendapatkan hidayah karena meneliti fenomena-fenomena alam. Dia lihat ada laut, ada laut lah. Yang ini asin, yang ini tawar. Wah, dia luar biasa, ini adalah penemuan luar biasa. Di Al-Quran udah ada. Ya Allah, udah ada ya di dalam Al-Quran. Akhirnya dia masuk Islam. Nah, itu banyak yang masuk Islam. Artinya dia mengenal Allah, mengenal kasih sayang Allah melalui alam. Itulah makrifat bil ilmi. Makrifat dengan ilmu. Nah, itu. Saya pernah menyampaikan makrifat ada 2. Makrifat ilmi dengan ilmu. Nah, ini sebagaimana Fakhruddin Ar-Razi membuat sebuah argumentasi tentang Allah itu ada, bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah, wah ada 100. Lalu kata nenek-nenek, ngapain 100 tanda-tanda kekuasaan Allah? Kalau bikin banyak tanda-tanda begitu, berarti ada 100 keraguan dong kepada Allah. Saya sih nggak usah pakai tanda-tanda begitu. Disampaikan, diaduin, wah Fakhruddin Ar-Razi, Anda bikin 100 tanda-tanda bahwa Allah itu ada. Kata nenek-nenek yang itu bilang, ngapain bikin 100 tanda? Berarti ada 100 keraguan. Apa kata Fakhruddin Ar-Razi? Ya Allah, berikanlah aku keimanan sebagaimana keimanannya dia. Nah, jadi makrifat itu ada 2. Makrifat dengan ilmu dan makrifat karena rasa. Nah itu ya. Nah, inilah thariqah ini mengarah kepada makrifat dengan rasa. Sambil kita menuju makrifat dengan rasa, makrifat dauki, kita terus kembangkan tafakkur yang dengan itu menjadi makrifat ilmi. Nah itu. Tapi kalau udah dauki, ini ilmi ini udah bablas, udah
lewat. Ma'rifat tauqi udah luar biasa. Nah, jadi nggak usah berpikir lagi, dia langsung ya Allah, ya Allah, Allah, ngeliat apa-apa Allah, bernapas Allah, detak jantung Allah. Nah, itu jadi ma'rifat tauqi. Udah penuh keyakinan. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, piramid juga begitu. Wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi fa'auqid li ya hamanu 'ala at-tin faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Orang-orang bilang bahwa piramid itu batu. Pas diteliti, oh bukan batu ini. Ini tanah liat yang dibakar sedemikian rupa. Ini bukan batu nih. Kalau batu bagaimana bikinnya gitu kan? Diangkat sampai atas gimana bikinnya nih batu nih? Ternyata bukan. Peneliti pas meneliti batunya, wah ini tanah liat ini mah kalau begitu. Ternyata di Al-Quran udah ada. Itu ya. Yaitu rupanya Fir'aun pengen Haman, saya pengen tahu dong di ayat lain. Aku pengen coba mau ngintip Tuhannya Musa. Bikin bangunan yang tinggi, kata Fir'aun, yang dengan itu aku naik, aku pengen ngintip itu Tuhannya Musa. Katanya Fir'aun, dibangunlah itu piramid. Nah itu ya. Jadi kembali kepada al-kaun kulluhu zulmatun. Ada yang lebih penting lagi ya dari terjemahan yang pertama. Terjemahan pertama tadi tentang alam. Alam semuanya gelap, nggak ada informasi. Alam pada dasarnya nggak ada, kecuali yang Allah adakan. Amal pada dasarnya buruk, zulmah. Al-kaunu kulluhu zulmatun wa anaruhu zuhurul haqqi fihi. Dan amal itu menjadi bercahaya ketika menghadirkan Allah. Nah, seperti itu. Sekarang saya ingin bercerita makna yang kedua. Di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 96 Allah berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Maksudnya apa? Allah yang mengizinkan kalian bisa berbuat. Nah itu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur kecuali Allah tahu. Allah kasih izin. Nah itu. Maka hakikatnya hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hakikatnya semua itu adalah izin Allah. Ada orang nyakitin kita, itu izin Allah. Nah itu ya. Amal perbuatan semuanya buruk kecuali ketika menghadirkan Allah. Nah itu. Maka pada hakikatnya seluruh amal perbuatan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dimaki-maki sama orang. Oh, apa nih? Orang yang berjumpa Allah melalui perbuatan-perbuatan manusia, dia akan berkata bahwa oh Allah ingin saya memperbaiki diri. Allah ingin memperbaiki. Kita dimaki-maki, wah kamu pekerjaan gak beres. Masa begini aja gak selesai. No, orang lain sehari bisa 10, kamu masa 10 hari 1, gitu kan? Wah kebangetan kamu, dimaki-maki. Iya, jangan-jangan Allah ingin memperbaiki saya, meningkatkan kompetensi saya melalui mulut dia. Nah itu tuh. Akhirnya kita menerima feedback. Jadi orang yang mengembalikan segala sesuatu kepada Allah, dia mudah menerima feedback. Jangan-jangan kata-kata atasan saya ini memang wakil dari Allah nih. Tujuannya supaya saya meningkat kompetensinya. Nah itu. Jadi ketika dimarahin enggak, yang penting jawab gitu kan. Yang penting balas, enggak. Orang jelek-jelekin kita, tak dulu. Jangan-jangan memang Allah berniat, Allah ingin memperbaiki saya. Nah itu. Namanya berjumpa Allah melalui perbuatan orang-orang. Nah itu. Nah ini hikmah yang ke-14. Akhirnya kita mudah menerima feedback. Orangnya gampang dibilangin. Nah gitu ya. Kenapa gampang diatur? Kenapa gampang dibilangin? Kenapa gampang dikasih masukan? Kenapa orang kalau nggak mau nerima masukan nggak akan bisa berkembang? Itu nggak akan bisa berkembang.
Orang yang gampang berkembang adalah orang yang gampang terima feedback. Tuh. Jadi kalau ada orang ngasih feedback, alhamdulillah dikasih feedback. Nah, itu orang kayak gitu tuh, itu gampang berkembang. Tapi kalau dikasih feedback, aku juga udah tahu dari dulu, gitu kan? Nah, ini susah berkembang nih. Nah, itu ya. Oke, tapi orang yang tidak menghadirkan Allah dalam perbuatan manusia itu tidak mudah mengambil pelajaran. Ketika terkena musibah, baik itu musibah yang ditimbulkan oleh alam maupun musibah yang ditimbulkan oleh manusia, dia berkata, ya Allah, apakah dengan musibah ini Engkau bermaksud mengampuni dosa-dosaku ya Allah? Nah, terima dia. Nah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Akhirnya sabar. Jadi yang pertama, yang tadi orang kalau menghadirkan Allah dalam perbuatan manusia mudah menerima feedback. Yang kedua, kalau menghadirkan Allah itu mudah untuk sabar. Nah, itu. Maka kata Jalaluddin Rumi, aku mencintai musibah karena yang memberikan musibah adalah yang mencintaiku. Nah, itu kan. Suatu saat Masyair demam, kata istrinya, "Ayang demam ya Ayang," gitu kan? Waduh, Ayang demam. Akhirnya dikasih obat. Obatnya pahit, udah pahit nyangkut di tenggorokan gitu ya. Ya Allah, ini makin terasa lagi pahitnya nih. Tapi meskipun pahit, dia mencintai obat yang dikasih sama istrinya. Kenapa? Karena yang ngasih adalah orang yang mencintai Masyair. Begitu pula musibah yang menimpa kita. Jalaluddin Rumi berkata, aku mencintai musibah karena yang memberikan musibah adalah yang mencintaiku. Masya Allah, itulah hakikat. Itulah menghadirkan Allah dalam segala kejadian. Jadi hikmah yang ke-14 ini mengajarkan kita untuk menghadirkan Allah dari setiap kejadian yang kita alami. Kalau dipuji, wah kamu hebat banget, diberi target 250 buku dalam satu hari dan kamu achieve. Wah, lalu apa kata dia? Ya Allah, Engkau sedang memuji dirimu sendiri ya Allah. Karena apa? Kemampuan dari Engkau. Yang memberi hidayah adalah Engkau, yang memudahkan adalah Engkau. Ya Allah, Engkau memuji dirimu melalui lisan hamba-hambamu ya Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Ketika kita dipuji, hakikatnya pujian itu milik Allah. Itulah subhanaka la nuhsi thana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Ya Allah, kami tidak bisa menghitung pujian sebagaimana Engkau memuji dirimu. Karena setiap kata-kata, setiap pujian, apakah dipuji karena kegantengannya, apakah dipuji karena kepintarannya, apakah dipuji karena kebaikannya, karena kesabarannya, karena friendly-nya, karena menolong orangnya, karena kompetensinya, prestasi. Semua pujian itu hakikatnya muji Allah, bukan muji kita. Nah, itulah menghadirkan Allah dalam setiap kejadian. Nah, jadi kita nggak sombong. Oh, lagi muji Allah. Terima kasih ya Allah, saya lagi susah-susah. Ternyata Engkau memberikan solusi. Makasih banyak. Kita katakan itu kasih sayang Allah. Alhamdulillah. Nah, itu. Ketika kita rajin ibadah, maka kita katakan bahwa Allah memberi taufik kepada kita. Jadi ujung-ujungnya apapun yang terjadi, ujungnya kita ingat kepada Allah. Nah, itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna dari hikmah yang ke-14, al-kaunu, amal perbuatan seluruhnya adalah kegelapan. Seluruh kejadian itu gelap. Seluruh kejadian mengandung keburukan, kesesatan. Gelap itu sesat. Kecuali kalau kita menghadirkan Allah dalam setiap kejadian itu. Maka insya Allah ketika kita menghadirkan Allah dalam setiap kejadian, maka apapun yang terjadi, insya Allah kita hadapi dengan senyuman, gitu ya. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Terus hadapi dengan tenang jiwa, semua kan baik-baik saja. Kita tenang jiwa, tumakninah, karena kita banyak berzikir kepada Allah, akhirnya kita tenang.
Ketika kita tenang, kita menghadapi segala sesuatu dengan senyuman. Nah, jadi kuncinya zikir dulu nih. Kalau zikir maka munculnya tenang. Kalau tenang maka kita menghadirkan Allah. Zikir juga menghadirkan Allah. Zikir artinya kita hadir bersama Allah, menghadirkan Allah dalam hidup kita. Muncul ketenangan maka kita hadapi segala sesuatu dengan senyuman. Bila ketetapan Tuhan sudah ditetapkan, terus tetaplah sudah, terus tak ada yang bisa merubah dan takkan bisa berubah. Ini arti dari hikmah yang ke-14. Alam semesta harus menyebabkan kita ingat kepada Allah. Kejadian-kejadian buatan-buatan manusia, perbuatan-perbuatan manusia juga harus menjadikan kita ingat kepada Allah, dan kita hadirkan Allah dari dalam setiap kejadian. Mudah-mudahan kita bisa menghadapi segala sesuatu dengan senyuman, dan karena kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.